Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Kenalkan, kami dari kelompok 1A TPP 31 ingin menyampaikan materi RBL kami mengenai penerapan motor listrik sederhana pada kumparan kawat sinergi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Agustian Yugianda dengan NIM 121120092 dari Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Adi Zakalaki, NIM 11-12-11-91 dari Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Cindy Oktaria dengan NIM 121120106 dari Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasfi Cahyanto dengan NIM 1211-2015 dari Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan, saya Rugu Priscila Parede dengan NIM 121120104 dari Prodi Teknik Geofisika. Pengertian gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya medan listrik dalam suatu medan magnet. Pada topik kali ini, kami memiliki suatu benda konduktor dalam medan magnet yang kemudian dialiri dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang menggerakkan benda tersebut. Hendrik Anton Lorentz merupakan penemu rumus dan gaya Lorentz. Dirinya merupakan sosok yang terkenal, lahir pada tahun 1853 sampai dengan 1928, yang merupakan seorang fisikawan Belanda yang telah memenangkan penghargaan Nobel di dalam ilmu fisika bersama dengan seorang Peter Zeeman di tahun 1902. Hendrik Anton Lorentz lah yang menemukan gaya Lorentz sesuai dengan namanya. Dengan rumus yang ditemukan, besaran gaya Lorentz yaitu gaya magnet sama dengan muatan medan magnet dikali dengan arus listrik dikali panjang kawat lalu dikali sin theta. Sin theta di sini merupakan sudut antara B dan I. Cara menentukan arah gaya Lorentz. Adapun cara menentukan arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, seperti sebagai berikut. Nah, di sini ibu jari menunjukkan arah gaya Lorentz atau F, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet atau B, jari tengah menunjukkan arah medan listrik atau I. Arah gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik atau I dan induksi magnetik atau B. Arah gerak muatan positif searah dengan arah arus, sedangkan arah gerak muatan negatif berlawanan dengan arah arus. Pengertian motor listrik sederhana. Motor listrik sederhana adalah sebuah kumparan yang dipasang pada daerah yang mengandung medan magnet yang berasal dari sebuah magnet silindris di bawah kumparan. Motor listrik sederhana ini merupakan terapan dari gaya Lorentz. Cara kerja motor listrik sederhana. Motor listrik umumnya berkaitan dengan magnet. Suatu motor listrik membutuhkan magnet untuk menciptakan gerakan. Pada prinsipnya, ujung utara magnet akan menolak ujung utara magnet yang lain dan begitu juga sebaliknya. Ujung selatan akan menolak ujung selatan magnet lainnya. Hal inilah yang menyebabkan gerak rotasi dalam motor listrik. Pada motor listrik sederhana, daerah kumparan medan yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang melingkupi kumparan jangkar dengan arah tertentu. Pada motor listrik sederhana, kumparan medan disebut dengan stator atau bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut rotor atau bagian yang berputar. Lalu ada tujuan. Yang pertama, memahami prinsip kerja dari motor listrik sederhana dengan menggunakan persamaan gaya Lorentz. Yang kedua, mengetahui adanya daerah yang dialiri arus listrik. Dan yang ketiga, menentukan pengaruh listrik dan jumlah lilitan terhadap karakteristik motor listrik sederhana. Dan untuk alat dan bahan, magnet lemah 2 buah, magnet kuat 2 buah, baterai ukuran AL 2 buah, peniti ukuran besar 2 buah, gunting, lakban kabel, tembaga dengan 4 lilitan, tembaga dengan 6 lilitan, kayu berbentuk kotak atau balok, dan kabel. Langkah-langkah pembuatan alat. Baik, untuk alat dan bahan yang digunakan di sini ada solasi dan lakban, magnet, 1 buah gunting, 2 buah peniti, 2 buah kawat tembaga yang sudah dibentuk, yang pertama dengan 4 lilitan dan yang kedua dengan 6 lilitan, lalu 2 buah baterai dengan ukuran 1,5 volt. Baik, selanjutnya langsung saja kita kepada pembuatan alat dan praktek eksperimennya. Sesudah menyiapkan alat dan bahan, kita bisa membuat kawat kumparan dengan variasi jumlah lilitan yang diinginkan. Di sini, saya menggunakan kuas untuk menjadi tumpuan lilitan kawat yang berbentuk lingkaran. Bisa juga dengan pulpen.
Setelah kawat dililit dengan jumlah yang diinginkan, rapatkan kawat dan ikat kawat tersebut agar lilitan tidak terlepas. Nah, jika kawat sudah diikat, maka sekarang amplas bagian kawat yang tidak terikat agar bisa menghantarkan listrik dengan lancar. Setelah kawat kumparan yang sebelumnya sudah jadi, selanjutnya mari kita buat tumpuan sinergi dengan menempelkan peniti pada masing-masing sisi baterai memakai isolatif. Dilanjutkan menaruh magnet di antara kedua sisi baterai, juga meletakkan kawat kumparan pada kedua ujung peniti. Nah, dengan demikian, pembuatan alat dari penerapan motor listrik sederhana pada kumparan kawat sinergi sudah jadi. Berikut merupakan percobaan kawat kumparan dengan variasi 4 lilitan. Berikut merupakan percobaan kawat kumparan dengan jumlah variasi 6 lilitan. Pada eksperimen ketiga ini, digunakan 2 batu baterai yang disusun secara seri dengan kawat kumparan variasi 4 lilitan. Pada eksperimen yang terakhir, menggunakan magnet yang agak dijauhkan dengan jarak tertentu dari kawat kumparan dan didekatkan sebagai perbandingan. Cara kerja motor listrik sederhana pada kumparan kawat sinergi. Untuk memahami bagaimana prinsip kerja dari motor listrik, maka kuncinya ada pada pemahaman mengenai bagaimana elektromagnet bekerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa kutub-kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak, dan kutub-kutub tidak senama akan tarik-menarik. Lalu kita dapat memperoleh gerakan jika kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar, dan magnet yang lain pada suatu kedudukan yang tetap. Lalu ada saran pengembangan, untuk menghasilkan putaran yang lebih kuat, maka diperlukan jumlah lilitan kumparan yang lebih banyak dan medan magnet yang lebih kuat. Sekian penyampaian materi kami mengenai penerapan motor listrik sederhana pada kumparan kawat sinergi. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dan akhir kata kami ucapkan terima kasih.